Bismillahirrahmanirrahim. Matematika bukanlah masalah yang harus dipecahkan, tetapi matematika adalah angka yang harus dinikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali sahabat dan sahabati dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari akhir nanti. Perkenalkan, saya Safana Zilfa. Saya adalah mahasiswa semester 3 program studi Tadris Matematika UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai konsep dari persamaan diferensial biasa, yang mana nantinya video ini akan membahas tentang definisi. Kemudian yang kedua ada kategori dari persamaan diferensial, yaitu ada orde dan derajat. Kemudian yang ketiga adalah penyelesaian dari persamaan diferensial, itu ada yang solusinya berbentuk umum dan ada juga yang khusus. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi. Apa itu definisi dari persamaan diferensial biasa? Yang pertama, kita akan mengulas tentang persamaan diferensial terlebih dahulu. Persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang memuat satu atau lebih turunan dari fungsi yang tidak diketahui. Oke, semisal Y adalah suatu fungsi yang memiliki satu variabel, semisal yaitu variabel X. Nah, untuk contoh persamaan diferensial biasanya yaitu seperti ini. Turunan kedua dari Y ditambah 6X sama dengan 2 dikali turunan kedua dari Y pangkat 2. Nah, ini adalah salah satu contoh dari persamaan diferensial biasa. Kemudian kita juga tahu nih, di sini itu ada persamaan diferensial biasa dan juga ada persamaan diferensial parsial. Untuk persamaan diferensial biasa, dia menyimpan suatu fungsi yang memiliki hanya satu PU-bar atau satu variabel. Namun apabila yang parsial, dia memiliki fungsi yang mana fungsi tersebut terdiri dari lebih dari satu variabel atau satu PU-bar. Oke, selanjutnya pembahasan yang kedua kita akan belajar tentang orde dan derajat. Apa itu orde dan derajat? Yang pertama, kita membahas tentang orde. Orde adalah suatu bilangan yang menyatakan turunan tertinggi pada persamaan. Dan derajat adalah pangkat dari turunan tertinggi tersebut. Untuk lebih jelasnya lagi, kita masuk ke contoh yang sudah saya sediakan. Yang pertama, kita mencari orde. Orde adalah suatu bilangan yang menyatakan turunan tertinggi pada persamaan. Maka kita carilah turunan yang tertinggi dari persamaan tersebut. Dan turunan tertinggi berada di sebelah sini. Turunannya adalah turunan kedua, maka ordenya orde 2. Maka ordenya persamaan tersebut memiliki orde 2. Kemudian untuk derajat adalah pangkat dari turunan tertinggi tersebut. Berarti kita lihat pangkat dari turunan ini. Dia memiliki
pangkat 1. Maka derajatnya adalah 1. Jadi dapat kita simpulkan dari persamaan ini dia memiliki orde 2 dan derajat 1. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita kerjakan contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama. Kita mencari orde. Ingat, orde itu turunan tertinggi. Turunan tertinggi di sini di contoh yang nomor 1 itu ada di turunan yang pertama, berarti ordenya adalah orde 1. Kemudian derajat. Derajat adalah pangkat dari turunan tersebut. Pangkatnya itu 1, maka derajatnya juga 1. Kemudian yang kedua, ordenya. Orde adalah turunan tertinggi. Kita cari turunan tertinggi. Oh, dia ada di sini. Turunan tertingginya, Y-nya itu diturunkan kedua, berarti ordenya itu orde 2. Kemudian derajatnya adalah pangkat dari turunan tersebut. Pangkatnya adalah 1, maka derajatnya adalah 1. Kemudian yang ketiga, mencari orde. Orde adalah turunan tertinggi. Oke, turunan tertinggi ada di sini, yaitu turunan yang kedua. Maka ordenya adalah orde 2. Kemudian, maka ordenya adalah orde 2. Kemudian untuk derajat, kita lihatlah pangkat dari turunan tersebut. Pangkatnya itu adalah pangkat 4. Maka derajatnya derajat 4. Bisa dipahami ya teman-teman? Nah, untuk pembahasan yang terakhir, kita akan belajar tentang solusi umum dan solusi khusus. Jadi, dari persamaan-persamaan tersebut yang sudah kita pelajari tadi, ketika persamaan tersebut diselesaikan, maka akan menghasilkan solusi umum dan juga bisa menghasilkan solusi khusus. Untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan contoh soal yang sudah tersedia. Diketahui dy per dt atau turunan y ke t sama dengan t kuadrat, di mana y0 sama dengan 5. Nah, karena persamaan tersebut merupakan bentuk umum dari persamaan dy per dt sama dengan fungsi dari t, maka cara menyelesaikannya hanya langsung saja diintegralkan. Oke, kita langsung integralkan saja ya. Jadi y t sama dengan integral dari t kuadrat dt. Kemudian untuk mengintegralkan, hasilnya adalah 1/3 t pangkat 3 ditambah c atau konstanta. Nah, dari penyelesaian ini disebut dengan solusi umum. Kemudian bagaimana dengan solusi khususnya? Solusi khususnya kita tinggal memasukkan 5 ini ke dalam konstantanya.
Karena apa? Jika kita buktikan sebenarnya dari Y 0 sama dengan 0-nya langsung kita masukin ke T-nya ya. 1/3 0 pangkat 3 ditambah 5. Itu pasti akan menghasilkan 5. Jadi terbukti bahwa C yang di sini adalah 5. Oke, mari kita langsung tulis saja ya teman-teman. Ini hanya untuk pembuktiannya. Saya tulis di sebelah sini sama dengan 1/3 T pangkat 3 ditambah 5. Ini adalah solusi khusus. Alhamdulillah, sudah selesai pembahasan kita pada kali ini tentang konsep dari persamaan diferensial biasa. Sebenarnya pada persamaan diferensial biasa, mereka juga memiliki ciri-ciri khusus atau kategori-kategori lain. Contohnya seperti linear ataupun non-linear. Kemudian ada juga eksak dan non-eksak. Namun itu terlalu jauh untuk kita yang hanya sekedar membahas konsep ya, sahabat dan sahabati semuanya. Saya rasa cukup dari saya. Tidak ada hal yang rumit jika dilakukan dengan nikmat. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.